Sahabat inspirasi yang terkasih, selamat berjumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 30 Juni tahun 2021. Inspirasi yang akan kita dengar pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Marilah kita mengawali permenungan rohani kita pada pagi hari ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah nama Tuhan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Sahabat inspirasi yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Inspirasi rohani yang akan kita dengar pada hari ini saya beri judul Beriman secara benar dengan akal yang terang. Beriman secara benar dengan akal yang terang. Badai pandemi COVID-19 ternyata belum beranjak dari hadapan kita. Sudah kurang lebih 1 tahun 3 bulan virus ini mengakrabi hidup kita. Sejak pertama kali diumumkan oleh pemerintah Indonesia pada awal bulan Maret tahun 2020. Akhir-akhir ini di tahun 2021, malahan kita semakin dibuat lebih cemas dan takut dengan adanya penemuan virus varian baru dari COVID-19. Menurut para ahli kesehatan, virus hasil mutasi COVID-19 yang dikenal dengan virus Delta lebih cepat menular dan berbahaya. Banyak dimensi kehidupan manusia mengalami gangguan sebagai imbas dari serangan virus ini. Tidak sedikit manusia yang menjadi korban. Banyak yang sakit dan banyak pula yang harus meninggal dunia. Bahkan korban yang terpapar dan meninggal dunia terus mengalami peningkatan kasus yang signifikan. Dikutip dari laman merdeka.com, berdasarkan data terakhir pada hari Selasa, tanggal 29 Juni tahun 2021, kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 20.467 menjadi 2.156.465 kasus. Pasien sembuh bertambah 9.645 menjadi
1.869.606 orang. Pasien meninggal bertambah 463 menjadi 58.024 orang. Kepincangan hidup bukan saja dari sisi kesehatan, dalam dunia pendidikan, bidang sosial, bidang usaha mikro dan makro, bidang agama, semuanya mengalami disrupsi atau kepincangan. Menurut saya, virus COVID-19 ini bukan sekedar wabah penyakit. Kalau diteropong dari sisi iman, ia bisa dikategorikan sejenis setan yang sementara menghantui dan menyerang manusia tanpa mengenal sekat wilayah, suku, agama, status, jabatan, ataupun golongan. Transformasi setan dalam wujud virus ini mencoba menggiring manusia untuk semakin melupakan jati dirinya sebagai makhluk spiritual, makhluk yang senantiasa berkiblat atau mengarahkan hidupnya pada kehendak Tuhan. Sungguh dahsyat serangan virus ini sehingga membuat manusia harus melakukan banyak pembatasan dalam hidupnya, termasuk dalam menjalankan ibadah dan interaksi sosial dengan sesamanya. Di bawah ancaman mautnya, manusia seakan dipaksa untuk bersikap ego dan apatis dengan realitas yang ada. Di beberapa tempat yang masuk zona merah, larangan kegiatan ibadah secara berjamaah mulai diaktifkan lagi, kecuali ibadah secara pribadi di rumah masing-masing. Yang paling umum diperlakukan di semua tempat adalah larangan untuk bersalaman dengan sentuhan fisik, menjaga jarak, mobilitas ke suatu tempat dan berkumpul bersama-sama dengan sanak keluarga, para sahabat, kenalan dan handai tolan juga dilarang. Sahabat inspirasi yang saya kasih, setan COVID-19 memang sungguh menantang iman Kristiani kita. Bagi orang yang tidak memiliki iman yang tangguh, dapat dipastikan bahwa ia akan keluar dari jalur hidup sebagai orang Kristen. Ia tidak memiliki gairah untuk berdoa lagi. Ia tidak memiliki rasa empati untuk menolong sesamanya. Ia tidak memiliki keprihatinan dengan situasi sosial yang ada di sekelilingnya, karena memiliki alasan yang logis dengan adanya pembatasan di masa pandemi ini. Hal yang tidak kalah krusialnya yakni orang mengabaikan himbauan kesehatan untuk mematuhi protokol kesehatan. Tidak menaati protokol kesehatan sama artinya orang tidak memiliki iman yang benar dan tangguh kepada Tuhan. Situasi miris seperti ini terjadi juga pada orang Gadara dalam bacaan Injil yang barusan diperdengarkan kepada kita. Orang Gadara sejatinya termasuk dalam wilayah orang Yahudi. Namun karena kebiasaan mereka yang memelihara binatang babi, maka oleh sesamanya orang Yahudi di wilayah di luar Gadara, mereka tetap dicap sebagai orang kafir. Potensi sikap permisif, tidak mau tahu, dan apatis melekat dalam hidup dan pribadi mereka. Hal ini terbaca dari sikap mereka terhadap dua orang saudara mereka yang mengalami kerasukan setan. Kelihatan mereka juga tidak merasa senang dan bersyukur terhadap saudara-saudara mereka yang telah bebas dari sakitnya, dari penyakit yang mematikan ini. Mereka malahan mendesak Yesus supaya pergi meninggalkan daerah Gadara. Bisa saja mereka merasa kecewa dengan tindakan Yesus yang menyebabkan babi-babi peliharaan mereka menjadi mati. Saudara-saudara yang terkasih, pada hakikatnya
orang merasa tidak memiliki ketangguhan iman yang kokoh, sehingga mereka tidak meyakini kuasa ilahi yang ada dalam diri Yesus. Peristiwa penyembuhan 2 orang Gadara yang kerasukan setan mau menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan manusia jatuh binasa. Dalam pengalaman paling sulit atau buruk sekalipun, ada kuasa Tuhan yang senantiasa hadir dan menolong. Namun, orang Gadara tidak mampu menangkap kuasa ilahi, karena hati mereka telah membatu. Mereka tidak memiliki iman, karena mereka memang tidak percaya dan tidak mau membuka diri kepada Tuhan. Realitas ini yang jamak terjadi juga pada situasi kita sekarang di tengah masa pandemi COVID-19. Kuasa Tuhan sebenarnya sudah menyata, tetapi orang-orang tidak mampu menangkap sinyal itu. Melalui himbauan untuk patuh pada protokol kesehatan, sebenarnya Tuhan sementara melebarkan tangannya untuk menyadarkan dan menyelamatkan kita. Tuhan menghendaki agar kita beriman dengan akal yang terang, bukan beriman secara buta. Berdoa merupakan salah satu cara, namun bukan menjadi satu-satunya cara kita beriman secara benar. Beriman dengan akal maksudnya kita percaya pada kuasa Tuhan yang datang lewat perkembangan ilmu pengetahuan untuk membawa kebaikan dan keselamatan dalam hidup kita. Dan mematuhi protokol kesehatan adalah satu cara kita beriman dengan akal yang terang. Sahabat inspirasi yang terkasih, keberadaan setan COVID-19 dengan variannya sebenarnya sementara mendidik dan mendewasakan hidup iman kita. Ia tidak hadir sebagai halangan yang bisa mendegradasi iman, tetapi justru ia sementara menguatkan dan merekatkan kembali simpul-simpul hidup iman kita yang mulai longgar atau terlepas. Dalam terpan badai yang belum kunjung usai saat ini, kita sementara mendapat pembelajaran penting untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui percakapan secara personal dengan dirinya. Kita juga dilatih untuk semakin peka terhadap mereka yang menjadi korban dari hantaman badai ini. Banyak dari mereka yang tidak saja sakit secara fisik, tetapi juga mengalami sakit secara mental dan sosial akibat kehilangan usaha dan pekerjaan. Kita juga dididik untuk lebih beriman secara benar dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Tuhan menghendaki agar kita mampu membuka hati dan menangkap kuasa ilahinya dalam segala realitas kehidupan yang kita hadapi. Mari kita beriman secara benar dengan akal yang terang di masa pandemi COVID-19. Amin. Tuhan memberkati.